Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Salma Sulistiatadu, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Pulau Bala, Kabupaten Gorontalo. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Hardianti Arsyad. Beliau adalah guru pengajar mata pelajaran IPAS di SMK Negeri 1 Pulau Bala. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sangat baik. Alhamdulillah ya. Hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya Bu ya. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu ya. Ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini, yang pertama tentang memahami peserta didik untuk mengumpulkan sistem pengukuran dalam kerja ilmiah, dan yang kedua untuk mengidentifikasi macam-macam alat ukur dan kegunaannya. Baik, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan observasi? Iya, jadi untuk area pengembangannya saya akan menggunakan dua, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Baik, jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa ya Bu. Nah sekarang saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Jadi model pembelajaran yang akan saya gunakan di sini yaitu PBL. Kemudian metode yang akan saya gunakan di sini metode berupa diskusi dan tanya jawab. Kemudian strategi yang saya gunakan itu tentang kolaborasi antar peserta didik. Baik, jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan menggunakan metode diskusi kelompok. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Kemudian untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan di sini berupa praktikum. Jadi siswa akan melakukan praktikum di dalam kelas tentang pengukuran. Baik Bu, nah kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Maksudnya di hari apa, di kelas berapa, dan di jam keberapa? Jadi saya akan melakukan pembelajaran ini pada hari Rabu di kelas 10 TKSDH. Baik, nanti insya Allah besok saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Iya Ibu, jadi di sini saya mendapatkan gambaran terkait media apa yang saya gunakan nanti berupa strategi, metode, ataupun model pembelajaran yang akan saya terapkan pada saat pembelajaran. Baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semangat pagi. Pagi. Ada yang kurang semangat satu orang. Oke, kita ulangi lagi ya. Semangat pagi. Pagi. Masya Allah, luar biasa anak-anakku. Oke, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita, pembelajaran fisika, ya. Jadi sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang bisa pimpin doa di sini? Oke, silakan Amel. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Oke, anak-anakku, sehat semua? Sehat. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Muhammad Sarif. Oke, Muhammad Sarif dan Sandi. Oke, Muhammad Sarif dan Sandi ya, tidak hadir ya? Oke. Kenapa, ada alasannya apa? Sakit. Oke, semoga yang sakit segera sembuh ya, dan bisa berkumpul sama-sama pada pembelajaran hari ini. Oke. Ada yang tahu tentang pembelajaran kita kemarin tentang apa? Masya Allah, bagus sekali. Siapa namanya? Oke, Gusti. Terima kasih Gusti. Yaitu tentang pengukuran. Jadi hari ini kita akan mempelajari lagi materi kita. Oke, kita lihat. Ada yang tahu apa ini? Apa? Meja. Oke. Ini adalah sebuah meja. Bagaimana adik-adik bisa mengetahui panjang dan lebar meja ini? Menggunakan apa? Meter. Bagus. Ada lagi? Apa kita bisa menggunakan mistar, mengukur panjang dan lebar meja? Oke. Jadi ini adalah sebuah meja. Jadi untuk mengetahui panjang dan lebar sebuah meja bisa menggunakan mistar atau meteran. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ada yang bisa membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Mari, silakan baca yang pertama. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran 10.1, peserta didik dapat memahami dan mengaplikasikan prinsip sistem pengukuran dalam kerja ilmiah melalui penyelidikan sederhana. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Selanjutnya, oke Gusti. 20.1a, peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam alat ukur dan keagungan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, terima kasih. Oke, sekarang untuk kurang semangat ini kita ice breaking dulu ya. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Masya Allah, memang semangat sekali ini anak-anakku. Oke, sekarang Ibu akan buat lagi ice breaking lebih menarik lagi. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ini kelompok ice breaking ya. Kalau ini sukanya nama apa? Buah atau hewan? Buah. Oke, buah apa? Apel. Oke, apel. Kalau ini? Hewan apa? Sapi. Ini? Hewan apa? Anoa. Oke. Jadi dihafal ya. Kalau ini buah apel, ini apa? Sapi. Ini? Cara bermainnya, misalnya Ibu akan menyebutkan Anoa yang berdiri menyebutkan terserah menyebutkan buah sapi atau buah apel. Jadi mereka yang akan berdiri menyebutkan lagi kelompok lain. Paham? Oke. Jadi siap-siap. Ini Ibu akan lihat konsentrasinya. Ya? Oke. Siap. Kelompok apel.
Oke, kurang semangat. Oke, ulang. Kurang konsentrasi ini kelompok satu ini. Jadi kalau bilang sape, kelompok sapi langsung kalian apel. Kelompok apel, berdiri, cungu lagi sape yang kamu mau cungu. Oke? Oke. Ano? Sapi. Siapa lagi? Apel mana apel? Berarti kelompok apel yang kurang konsentrasi pada pagi hari ini. Oke teman-teman. Sekarang akan melanjut inti materi pada pagi hari ini tentang alat ukur. Jadi perhatikan materi atau view yang akan Ibu tampilkan. Mungkin Ibu akan tampilkan 2-3 kali supaya kalian bisa paham dan bisa menyelesaikan LKPD yang akan saya berikan. Oke. Membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, sebelumnya kita kan sudah membagi kelompok sesuai dengan minat dan profil belajar peserta didik. Yaitu ada pertama tentang minat belajar sesuai kinestetik dengan audio dan audio visual. Jadi itu tentang pembelajaran berdiferensiasi sesuai minat belajar adik-adik. Jadi Ibu tidak akan memaksakan kalian, alah saya ini sebenarnya suka di sini, Ibu tidak. Sebenarnya kan Ibu sudah kasih kalian asesmen tentang minat dan belajar peserta didik. Jadi ini kelompok 1 tentang kelompok kinestetik, kelompok 2 tentang audio, dan kelompok 3 tentang audio visual. Oke, silakan duduk berkelompok. Hasil LKPD nama alat ukur pertama adalah MISTA. Penggunaan dalam kehidupan sehari-hari adalah mengukur panjang dan lebar. Alat yang diukur adalah meter. Yang kedua adalah rometer. Penggunaan sehari-hari yaitu mengukur keliling dan panjang. Alat yang diukur yaitu pohon. Yang ketiga adalah stopwatch. Penggunaan dalam sehari-hari yaitu mengukur waktu. Alat yang diukur adalah mengukur garis. Yang keempat yaitu speedometer, yaitu mengukur kecepatan. Alat yang diukur kecepatan kendaraan. Yang kelima termometer, yaitu mengukur suhu. Yang alat yang digunakan yaitu mengukur suhu badan. 6 yaitu jangka sorong, mengukur kedalaman botol minuman. Besaran pokok yang pertama adalah panjang, satuan meter, dimensi M, besaran turunan luas, satuan M kuadrat, dimensi L kuadrat. Luas kubik. Besaran pokok massa, satuan kilogram, dimensi kg, besaran turunan volume, satuan meter, dimensi dimensi L pangkat 3. Besaran pokok waktu, satuan second, dimensi S, besaran turunan massa jenis, satuan kilogram per M pangkat 3, dimensi M kali L kurang pangkat 3. Besaran pokok temperatur, satuan Kelvin, dimensi K, besaran turunan kerapatan,
satuan M per S, dimensi L kali T kurang pangkat 1. Oke. Besaran pokok kuat arus listrik, satuan ampere, dimensi A, besaran turunan periampata, satuan M per S pangkat 2, dimensi L kali T kurang pangkat 2. Besaran pokok intensitas cahaya, satuan candela, dimensi CD, besaran turunan gaya, satuan Newton dalam kurungnya dimensi M kali L kali T kurang pangkat 2. Oke. Besaran pokok jumlah zat, satuan mol, dimensi mol, besaran turunan usaha, satuan Joule dalam kurung J, dimensi M ml pangkat 2 T kurang pangkat 2. Oke. Dibaca dulu DP soal ini. Berdasarkan tabel, terdapat alat ukur yang memiliki dimensi yang sama. Jelaskan pendapat kalian mengapa harus ada kedua alat ukur yang berbeda untuk besaran yang sama, yaitu memiliki satuan yang sama tetapi memiliki besaran yang berbeda. Oke. Terakhir, Yang pertama, untuk meminimalisir kecelakaan akibat baut patah tidak terulang kembali, bagaimana cara memastikan bahwa ukuran baut sudah sesuai dengan umurnya? Yang kebanyakan yaitu menggunakan alat yang kasorong mengukur kedalaman. oke. Nomor 2, bagaimana cara memastikan bahan material mur dan baut yang digunakan pada ban sudah benar, yaitu menggunakan alat apometer, yaitu mengukur arus listrik. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Terima kasih. Jadi saya dari kami, apa ada pertanyaan? Dari kelompok 2 dan 3 nanti kita sama-sama akan memberikan umpan balik ya. Oke, persilakan. Kita tutup saja presentasi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah menentukan siapa yang maju nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4? Oke, sudah. Sudah. Aturan mainnya, soal akan Ibu tampilkan. Misalnya satu bla 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 bla. Kalian renungkan, ini jawabannya apa? Kan? Kalau sudah tahu DP jawaban, silakan lari di sini. Kalian cari jawabannya yang ada di sini. Paham? Ya. Kegiatan terakhir kita tentang refleksi. Refleksi hari ini saya akan membagikan kalian sticky note. Jadi silakan kalian tulis di sini bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti pembelajaran hari ini, ya.
adik-adik, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Siapa yang bisa pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini? Oke, yang Chris, silakan. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Cukup sekian adik-adik, sampai bertemu lagi pada minggu depan pada pembelajaran materi yang berbeda. Ibu cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang terhormat, Bapak pengajar praktik, dan yang saya hormati teman atau rekan sejawat saya dalam kegiatan observasi pada pagi hari ini. Baik, sebelum saya memulai kegiatan untuk pasca observasi, dimohon kesediaan dari Bapak pengajar praktik untuk bisa memberikan arahan terkait kegiatan yang akan saya laksanakan pada hari ini. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu di pendampingan individu 5 pada hari ini ya. Alhamdulillah Ibu Salma akan melaksanakan kegiatan pasca observasi bersama Ibu Dian ya, Ibu Dian, terkait dengan Ibu Salma sudah melakukan observasi di kelas ya. Awalnya sudah ada pra observasi dulu, kemudian ada kegiatan observasi, dan pasca observasi itu nanti akan dikonfirmasi langsung pada hari ini sebagaimana tugas dari CGP yang akan diupload. Nah, dalam kegiatan pasca observasi ini, dalam diskusinya ini diharapkan CGP dapat melakukan dialog berbasis coaching ya, berbasis coaching yang dilaksanakan kepada Ibu Dian nanti. Nah, adapun topik percakapan ataupun yang saya lihat pada hari ini yakni yang pertama, dalam prinsip coaching ada kemitraan ya, bersifat kemitraan. Kemudian ada proses kreatif yang dihasilkan, kemudian ada memaksimalkan potensi. Jadi hal tersebut merupakan percakapan yang akan saya lihat pada hari ini yang akan Ibu Salma melaksanakan dengan Ibu Dian terkait dengan kegiatan pasca observasi kemarin. Oke, mungkin itu penyampaian awal dari saya terkait dengan kegiatan pengamatan terkait dengan pasca observasi yang dilakukan oleh Ibu Salma di Ibu Dian. Untuk itu saya kembalikan kepada Ibu Salma untuk dapat melanjutkan kegiatan pasca observasi. Baik, terima kasih Pak. Jadi kita lanjut saja ke kegiatan pasca observasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah Ibu, baik. Baik, dalam percakapan pasca observasi kita kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait jalannya observasi atau proses pembelajaran di kelas yang sudah Ibu lakukan kemarin, yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Untuk pertanyaan pertama, Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin? Iya, perasaan saya sedikit gugup ya Bu, karena mungkin belum terbiasa di observasi atau mungkin hanya sekali-kali, tapi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Ibu. Alhamdulillah sudah berjalan dengan Iya. baik, jadi itu salah satu yang harus kita syukuri. Jadi Ibu bisakah diceritakan kembali area yang telah dikembangkan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran? Iya, yang pertama Ibu yang saya kembangkan dalam kelas yaitu pertama tentang kolaborasi antar siswa, kemudian ada literasi juga Ibu. Jadi untuk langkah-langkah yang pertama yang saya lakukan yaitu pertama dengan membuat perangkat pembelajaran atau RPP yang berdiferensiasi, kemudian saya integrasikan dengan KSM. Kemudian itu yang saya ajarkan di kelas dalam beberapa kelompok kecil yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Baik, jadi
area pengembangannya di sini ada pada kegiatan kolaborasi siswa ya Bu. Iya. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah berhasil dilaksanakan sesuai harapan Ibu atau tidak? Alhamdulillah Ibu sudah berjalan dengan lancar. Namun ada sedikit kekurangan dalam observasi kemarin. Oh, baik, alhamdulillah ya sudah berjalan dengan Iya. baik walaupun masih ada kekurangan. Iya. Nah, menurut Ibu kendala apa saja yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran di observasi kemarin? Terutama itu Ibu, kendala yang saya hadapi kurangnya aktif siswa pada saat pembelajaran. Kemudian manajemen waktu Ibu yang masih kurang. Jadi terkait keaktifan siswa dengan manajemen waktu yang masih kurang. Mengapa hal itu bisa terjadi, Bu? Kalau yang pertama Ibu yang tentang anak yang atau siswa yang kurang aktif, mungkin adanya siswa yang belum sarapan dari rumah, atau mungkin adanya masalah-masalah keluarga dari rumah, itu Ibu yang utama. Kemudian untuk waktunya ini mungkin kita sebagai guru mengajarnya terlalu serius atau terlalu menyenangkan, jadi kita lupa waktu. Jadi misalnya kegiatan penutup kita atau apa sudah terpotong dengan waktu istirahat atau jam pulang, seperti itu Ibu. Jadi terkait kendala-kendala yang sudah Ibu sampaikan tadi, mungkin ada solusi dari Ibu untuk menangani kendala-kendala tersebut, Bu? Iya. Jadi mungkin kalau menurut saya untuk siswa yang belum sarapan mungkin bisa sarapan dari rumah, atau bisa saya ingatkan untuk pembelajaran berikutnya alangkah baiknya kita sarapan dari rumah supaya tidak mengganggu konsentrasi belajar peserta didik. Kemudian juga untuk manajemen waktu mungkin saya akan menentukan durasi pada setiap kegiatan pembelajaran. Saya akan lebih memetakan lagi di mana pendahuluan berapa menit, kegiatan itu berapa menit, begitupun dengan kegiatan penutupnya Ibu. Baik, jadi Ibu akan mengingatkan kembali kepada siswa untuk pentingnya sarapan sebelum berangkat ke sekolah dan menyepakati durasi waktu dalam pengerjaan tugas bersama-sama siswa. Baik, semoga apa yang Ibu sampaikan tadi dapat terrealisasi dan dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi sesuai dengan harapannya Ibu tadi. Jadi kalau boleh saya tahu, kapan Ibu akan melakukan apa yang telah Ibu rencanakan tadi? Insya Allah sesuai jadwal pembelajaran saya pada hari Rabu, insya Allah minggu depan yang akan saya lakukan perbaikan itu Ibu. Insya Allah baik sekali ya Bu ya. Jadi terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga semua rencana Ibu dapat terrealisasi dengan baik sesuai dengan harapan. Baik, sekarang mungkin saya berikan waktu kepada Bapak pengajar praktik, Bapak Jakir, untuk bisa memberikan umpan balik untuk peserta observasi ini. Oke, jadi baik, terima kasih. Jadi saya melihat untuk teknik coaching sudah sangat bagus sekali ya terkait dengan percakapan tadi, di mana si coaching ya atau yang diobserver itu lebih banyak mengungkapkan data-data yang diketahui di kelas ya. Kemudian Ibu cuma memantik dengan beberapa pertanyaan berbobot, dan itu sudah sangat bagus. Hanya ada satu, kali ini ada rubrik penilaian yang harus saya lakukan. Yang tidak sempat terkonfirmasi adalah memang dalam percakapan pasca observasi itu memang si coach dengan si coachee itu si coach lebih hanya untuk memancing saja. Tetapi kalau dalam penilaian pasca percakapan, artinya setelah, maka harus ada konfirmasi terkait penilaian yang Ibu Salma sudah lakukan. Jadi hanya ingin menyampaikan bahwasanya mohon maaf Bu, terkait dengan percakapan hari ini saya ingin mengkonfirmasi terkait dengan hasil daripada pengamatan saya di kelas. Nah, mungkin Ibu bisa ceritakan. Setelah itu Ibu Salma mungkin membenarkan, dan ya benar sekali berdasarkan hasil observasi saya, ini data yang saya temukan di kelas juga. Ya memang terjadi, memang Ibu tadi sempat memang kelewatan waktunya misalkan. Kemudian misalkan dalam pembagian siswa mungkin tidak mempertimbangkan gaya belajar siswa sehingga dan lain-lain. Sehingga memang ada catatan pasca, ada catatan pada saat observasi yang Ibu Salma lakukan, dan itu dikonfirmasi kembali kepada
si pengajar atau yang observer, sehingga memang untuk memadukan kedua data tersebut yang dirasakan oleh si pengajar dan apa yang dipantau oleh si pengamat. Itu yang terlihat tadi, tapi dalam percakapan sudah bagus, tapi tidak ada konfirmasi terkait dengan hasil pengamatan ibu kepada si orang yang diobservasi. Mungkin itu penilaian saya terkait dengan percakapan tadi yang kurang. Oke, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak atas umpan baliknya terkait kegiatan pasca observasi pada hari ini. Dan alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan untuk pasca observasi sudah selesai, dari mulai percakapan pra observasi, kemudian kegiatan observasi dan pasca observasi. Dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak pengajar praktik sudah memberikan umpan balik, dan kepada Ibu Dian yang sudah bersedia menjadi yang saya observasi di dalam kelas. Terima kasih Bapak Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.